Kali. Oke, halo Mas Angga. Halo Mbak Siva. Aduh, wah, udah seminggu nih. Kemarin kita di Instagram, sekarang di Facebook. Iya, Hmm, ganti platform. iya Mas Angga. Iya, jadi hari ini kita mau bicara apa nih? Mau ngobrol apa ya Mas Angga? Jadi sesuai tema yang sudah ditentukan itu kita akan membicarakan tentang biar krisis tapi tetap optimis gitu. Jadi di Oke. tengah pandemi ini kan kalau situasi begini itu disebutnya situasi krisis ya gitu. Pandemi ini Betul. bagi masyarakat gitu. Mm-mm. Jadi nanti kita coba bahas berkaitan dengan apa saja sih yang bisa kita lakukan biar kita tetap eh, tangguh ya, kita bisa Hmm. resilient gitu dalam menghadapi situasi krisis ini. Gitu kurang lebih Mbak Syifa. Oke, jadi secara singkat, gimana ya kita tetap produktif walaupun lagi keadaan krisis ini ya Mas? Betul. Oke, jadi sebelumnya mulai dari mana nih kita? Mulai dari definisiin krisis sendiri itu kali ya, Mas, dari konteks psikologi. Oke, jadi kalau misalkan krisis itu sendiri memang eh, situasi atau kondisi yang di apa yang terjadi dan itu di luar batas kemampuan individu dalam menghadapinya kayak gitu. Dan Hmm. dampaknya dari situasi krisis ini kita bisa secara psikologis itu nantinya bisa menimbulkan reaksi-reaksi tertentu karena kemampuan kita dalam beradaptasi dengan situasi krisis itu berbeda-beda kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu dari situasi krisisnya ini sendiri. Nah, Hmm. eh, kalau kita bahas dalam topik ini berkaitan dengan optimisme ya gitu, berkaitan dengan optimisme. Gitu ya. Nah, untuk optimisme sendiri saya coba akan bahas di sini berdasarkan teorinya dari Reivik dan Sate itu ada Hmm. tahun 2002. Tahun 2002 dia mengeluarkan teori tentang resiliensi gitu. Nah, Nah, jadi resiliensi ini adalah kemampuan individu kemampuan individu untuk merespon dengan cara yang sehat dan produktif ketika berhadapan dengan kalau dibilangnya itu adversity, adversity itu apa ya? Kesengsaraan kali ya kalau diartikan hmm. harfiahnya gitu. Berhadapan dengan kesengsaraan ataupun juga kondisi trauma. Lalu resiliensi ini pun juga sangat penting dimiliki oleh individu untuk bisa mengendalikan tekanan hidup sehari-hari. Nah, mungkin seperti yang saat Oh, ini kita rasakan ya, worldwide bahkan gitu, bukan hanya di Indonesia saja, kondisi pandemi ini sendiri. Tekanannya kan beraneka ragam. Ada yang mulai dari tekanan secara ini ya medis gitu ya, secara secara hmm. kesehatan karena kan kita eh, ber- eh, bertarung gitu ya, kita berhadapan dengan Iya. virus gitu, virus Iya betul. SARS ini COVID-19 kayak gitu. Itu menimbulkan perasaan cemas kayak gitu kan. Lalu juga Hmm. eh, ketika pandemi kita selain berhadapan dengan virus yang tidak terlihat tapi juga tetap mengancam, ada dampak-dampak lain ternyata yang kita rasakan berkaitan dengan hal-hal yang Hmm. sudah menjadi ini ya apa namanya eh, eh, kebijakan dari pemerintah itu mulai dari PSBB kalau di kita gitu kan, kalau di Iya. luar negeri itu ada lockdown dan lain sebagainya. Nah, di situ juga ternyata menimbulkan kecemasan-kecemasan baru gitu. Datangnya pandemi baik itu aktivitas secara sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas apa lagi ya? Pekerjaan dan lain-lain itu semuanya berubah gitu kan, berubah 180 Hmm. derajat. Dan itu Ya. menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman kayak gitu. Nah, disitulah kita butuh namanya apa kemampuan untuk resiliensi gitu. Singkatnya Hmm. atau analoginya ya, kalau resiliensi itu seperti
per gitu. Seperti per Hmm, kalau misalkan ditekan itu dia bisa kembali lagi gitu kan. Ditekan dia ya. bisa kembali lagi kayak gitu. Nah, termasuk kita individu itu bukan harus ya, tapi memang masing-masing individu sudah punya kemampuan resiliensi. Cuman kita harus lebih memahami tentang resiliensi itu sendiri apa sehingga kita bisa lebih mampu untuk bisa kembali dari keterpurukan kayak gitu. Jadi singkatnya resiliensi itu adalah bagaimana kita ketika ada di posisi yang terpuruk itu kita bisa bangkit kembali lebih tinggi kayak gitu. Lebih Hmm. tangguhnya lagi gitu. Itu berkaitan dengan Oh. resiliensinya sendiri ya, karena eh, Mm-mm. eh, kita sekarang menghadapi situasi yang tidak jelas gitu ya, tidak jelas kita mau mau Iya. bagaimana Nggak gitu, dan biasa, kita belum juga ada, yang belum pernah sebelumnya. Hmm. betul betul belum pernah sebelumnya, dan yang lebih nggak jelasnya lagi ini sampai kapan gitu kan, itu yang lebih bikin bingungnya lagi dan Iya. Hmm. bikin cemas sendiri gitu. Hmm. Gitu. Eh Hmm. Kalau sampai di sini gimana, Mbak? Maksudnya ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan sih resiliensinya itu sendiri gitu. Sebelum kita lanjut lagi ke eh, hal-hal lain seperti aspek-aspek dari resiliensi, terus juga hal-hal yang bisa mempengaruhi resiliensi kayak gitu. Seperti itu ya. Kalau misalnya kan ketahanan orang-orang ini berbeda-beda ya. Itu kita kira-kira Betul. harus tetap bisa gimana ya cara kita mengenal diri kita sendiri itu juga ketahanan kita itu. Oke. Kita mengenal ketahanan diri kita sendiri. Ini ketahanannya dalam menghadapi situasi krisis gitu maksudnya. Hmm, iya betul dalam situasi krisis seperti ini. Oke. Hmm. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita bagaimana kita mengenali ketahanan diri kita sendiri, itu kita harus merasakan dulu ininya, pain ya gitu ya, rasa sakitnya ataupun juga Iya. rasa tidak nyamannya. Karena Mhm. ketika merasakan hal tersebut gitu ya, kita mulai tahu gitu, oh ternyata batasan saya itu sampai titik apa, batasan saya sampai titik mana, dan di situ kita pelajari. Nah, nanti bagaimana cara mempelajarinya, bagaimana cara untuk mengetahuinya itu akan kita bahas di aspek-aspek dari si resiliensi. Nah, ini kebetulan saya lihat ada pertanyaan masuk nih dari Muhammad Haikal. Iya, Kita responin dulu kali ya. iya boleh nih. Oke, Muhammad Haikal. Mas, aku kan mahasiswa dan kebetulan kedua orang tuaku memiliki ekspektasi yang tinggi atas nilaiku semester ini. Dan gara-gara kondisi pandemi, saya tidak memenuhi ekspektasi itu dan merasa takut buat ngomong ke orang tua saya tentang nilai saya. Menurut Mas, apa saya perlu menyembunyikan mengenai hal ini? Apa perlu bilang saja? Oke, oke. Jadi Mas Haikal saat ini merasa eh, cemas ya Mas ya gitu, cemas karena ada ekspektasi dari kedua orang tua berkaitan dengan nilai di ini ya, nilai di Baik. Hmm. perkuliahan kayak gitu. Sedangkan di tengah pandemi ini entah apa yang terjadi di Mas Haikal, rasanya menurut Mas Haikal sendiri tidak bisa memenuhi ekspektasi dari orang tua pada saat ini gitu. Sebenarnya ini Hmm. enaknya ngobrol apa ya, gimana ya, ngobrolnya langsung gitu. Maksudnya nanti kalau Mas Haikal ada yang ingin ditanyakan lagi, ini saya coba respon dulu. Mas Haikal ada yang kurang jelas atau lagi. Cuman kalau misalnya saya lihat di sini, eh, penasaran sih sebenarnya apa Hmm. yang bikin Mas Haikal eh, merasa nilainya menurun begitu kan. Terus juga apakah Mas Haikal sudah pernah
punya pengalaman sebelumnya ketika nilai menurun, respon orang tua seperti apa, kayak gitu. Apakah juga sebelumnya pernah didiskusikan dengan orang tua ekspektasinya, antara ekspektasi orang Hmm. tua dengan kondisi Mas Haikal, kayak gitu. Itu kan hal-hal yang belum saya ketahui ya gitu. Cuman memang kalau misalkan ditutup-tutupi, disembunyikan, kebayangnya saya nih ya, Mas Haikal akan jauh lebih cemas dari kondisi saat ini gitu. Jauh lebih cemas karena apa? Karena eh, selama nanti ke depannya dalam beberapa waktu ke depan Mas Haikal terus menutup-nutupi ini gitu. Apalagi ini orang tua kayak gitu. Ada kemungkinannya ya. Ini saya tidak bukan bukan menyatakan bahwa pasti akan merasakan itu, tapi ada kemungkinannya perasaan feeling guilty terhadap orang tua karena tidak ini tidak terbuka, menyembunyikan sesuatu gitu. Dan di sisi lain eh, nilai yang Mas Haikal dapat saat ini gitu ya, itu ya realitanya seperti itu gitu. Maksudnya realitanya kondisinya misalkan nilai IPK-nya sebelumnya 3,5, saat ini 3,0 gitu. Ada penurunan meskipun tetap di atas 3 dan itu tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua gitu ya. Tapi ya kenyataannya saat ini ya 3,0 gitu kan. Eh, eh, ya itu yang memang harus dihadapi oleh Mas Haikal gitu. Hmm. Kenapa kenapa dihadapi? Karena ya kenyataannya seperti itu. Kalau kita menghindar lagi, menghindari satu, nanti kita akan menghindar ke yang lain-lain lainnya Hmm. gitu. Ada khawatirnya ada kecenderungan ke sana. Meskipun saya nggak tahu Mas Haikal ini polanya seperti apa, tapi kita coba antisipasi daripada hal lainnya gitu. Itu yang membuat nanti kedepannya Mas Haikal merasa justru semakin tidak nyaman, semakin cemas. Hmm. Jadi memang kalau dari sedikit ini ya apa namanya sedikit sedikit saya bilangnya sedikit data yang muncul itu mungkin secara normatifnya penting untuk disampaikan kepada orang tua karena ya itu Hmm. tadi eh, kenyataannya memang menurun kondisinya gitu. Apapun itu Hmm. alasannya kenyataannya menurun nilainya, resiko, eh, maksudnya misalkan resiko di entah itu dapat teguran dari orang tua, dimarahin dan lain sebagainya, ya itu hal yang harus dihadapi gitu dari apa yang didapatkan sekarang. Concern saya sih daripada ini lebih ke biar Mas Haikal tidak merasa cemas berkepanjangan karena Iya. menyembunyikan hal yang penting gitu. Hmm. Karena kan Iya, ini betul. menurut orang tua penting ya gitu ya. Menurut orang Iya. tua penting berkaitan dengan Hmm. nilai. Tinggal setelah realitanya saat ini apa Mas Haikal coba buat perencanaan apa yang harus saya lakukan agar Hmm. ini tidak terjadi lagi gitu. Betul. Jadi lebih ke antisipasi. Jadi Hmm. pembuatan perencanaan, antisipasi bagaimana caranya agar tidak terjadi lagi seperti ini gitu kan. Seperti itu, Mas Haikal. Nah, ini juga ini saya langsung aja ya kita berkaitan dengan aspek dari resiliensi sendiri. Nah, kalau menurut Revik Sate itu aspek resiliensi ini ada tujuh hal. Hmm. Ada 7 hal. Yang pertama itu adalah emotional regulation gitu. Jadi ketika kita eh, eh, berlatih untuk meningkatkan resiliensi, kita juga harus memiliki kemampuan emotional regulation. Yang pertama itu. Lalu yang kedua itu ada impulse control. Bagaimana kita mengendalikan Hmm. dorongan-dorongan yang ada di dalam diri kita. Gitu. Dorongan-dorongan ini ya seperti misalkan dorongan ingin mencapai sesuatu, dorongan ingin melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, yang ketiga itu nah optimism gitu. Optimisme Hmm. eh, apa namanya? Ketika individu itu memiliki optimisme itu juga asumsinya.
menurut teori itu bisa menunjang seseorang memiliki kemampuan resiliensi yang baik gitu. Hmm. Lalu yang keempat itu causal analysis, bagaimana kita menganalisis sebab akibat dari apa yang sudah terjadi, dari apa yang sudah kita hadapi saat ini. Selanjutnya yang kelima itu empati, bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, kayak gitu. Bagaimana kita menghayati kondisi saat ini, tapi dari sudut pandang orang lain. Lalu yang keenam, self efficacy, kemampuan diri mampu, gitu ya. Yang ketujuh, yang terakhir itu reaching out. Hmm. Jadi reaching out ini lebih ke bagaimana kita mencari meaningnya sendiri gitu. Nah, kita coba bahas satu persatu. Nah, dari si aspek yang pertama itu tadi emotional regulation. Dari emotional Hmm. regulation, kita Rafik Sate itu dia membuat dua poin penting, dua hal utama dari bagaimana caranya kita memiliki kemampuan emotional regulation yang baik. Yang pertama itu adalah calming, gitu. Lalu yang kedua itu focusing. Yang kedua focusing. Nah, jadi Hmm. eh, yang dari calming bagaimana caranya kita mengendalikan emosi kita, gitu ya, mengendalikan emosi kita ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak nyaman. Contohnya saat ini situasi krisis, gitu ya. Situasi krisis dengan berbagai macam gejolak emosi yang kita rasakan, gitu. Dari mulai cemas karena khawatir kita tertular COVID, dari mulai kita cemas, apa namanya, perasaan tidak nyaman karena kebiasaan hidup sehari-hari berubah, kayak gitu. Terus juga ketika WFH itu Hmm. ya tuh kalau kata iklan tuh kerja lembur bagai kuda gitu kan, kerja keras bagai kuda Iya. tuh sejak kita 24 jam rasanya kita kerja gitu ya. Zoom meeting, Zoom meeting, Zoom meeting, report, report, Iya. report gitu. Hmm. Kayak gitu. Itu juga membuat apa namanya butuh adaptasi baru gitu kan. Padahal kita di rumah Hmm. asumsinya rumah itu adalah tempat kita istirahat. Nah, kita sekarang bekerja di tempat kita istirahat itu kan wah tantangan yang baru gitu. Jadi di situ juga butuh apa namanya emotional regulasi yang baik gitu. Hmm. Nah, jadi balik lagi dengan segala reaksi-reaksi emosi yang muncul, dengan segala gejolak ya kita bilangnya gejolak emosi yang dirasakan, nah kita harus bisa meregulasinya, kita harus bisa mengatasinya gitu. Jadi lebih membuat kondisi state emosi lebih tenang, calm gitu. Karena apa? Ketika emosi kita bergejolak, itu akan membentuk akan blocking. Lagi cemas, lagi stres, lagi tertekan, itu kita tidak bisa berpikir dengan jernih kan ya. Gitu. Hmm. Jangankan berpikir dengan jernih, kita mau mau ngapain aja kadang suka jadi bingung gitu kalau lagi banyak tekanan Hmm. tuh. Jadi yang salah satu hal yang penting itu adalah emotional regulation. Bagaimana caranya kita menenangkan diri diri apa namanya kemampuan menenangkan diri yang baik gitu. Hmm. Masing-masing orang punya caranya sendiri ya gitu. Tapi Iya. itu ditingkatkan efektivitasnya, terus juga Hmm. efisiensinya dalam melakukan eh, emotional regulation ini gitu. Karena itu nanti akan Hmm. mendukung terhadap seberapa kuat kita, seberapa resilient kita, seberapa kita bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Emotional regulation di poin yang calming ya, calming. Lalu Hmm. yang kedua itu focusing gitu kan. Setelah calming, focusing. Nah, eh, keurutannya setelah kita calming, kita lebih tenang gitu kan secara emosional, Hmm. tidak bergejolak, lalu kita fokus. Fokusnya ini untuk apa? Fokus Hmm. untuk menyusun problem solving kayak gitu. Oh. Menyusun problem solving, bagaimana apa yang harus kita pikirkan, rencana-rencananya kita buat ke depannya akan Hmm. melakukan apa seperti itu. Nah, ini eh, eh, bagus juga untuk
Mas Haikal lakukan gitu. Jadi mungkin saat ini kondisinya sedang kebingungan, sedang cemas, ada juga Mhm. feeling guilty mungkin ya gitu terhadap orang tua karena menutup apa namanya belum belum menceritakan kondisi sebenarnya gitu berkaitan dengan Iya. ekspektasi orang tua gitu kan. Mhm. Tenangkan dulu diri dengan caranya Mas Haikal sendiri gitu ya. Lalu setelah Mas Haikal menenangkan diri, Mas Haikal langsung tidak langsung setelah menenangkan diri, Mas Haikal berupaya untuk berproses dalam membuat problem solvingnya. Bagaimana caranya agar tidak terulang lagi? Atau sebelum itu, bagaimana caranya saya menyampaikan kepada orang tua dengan cara yang tepat gitu. Karena Mas Haikal Mhm. lebih tahu orang tuanya kan gitu ya. Mas Haikal Iya. lebih tahu orang tuanya. Jadi Mas Haikal bukan menyusun strategi, tapi membuat perencanaan bagaimana caranya agar apa bisa menyampaikannya dengan tenang, dengan baik, gitu, Mhm. dengan apa lebih 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 apa ya, lebih berani gitu. Maksudnya berani itu mengakui kondisi saat ini saya itu ternyata belum memenuhi ekspektasi untuk di semester ini gitu. Mmm. Nah setelah menceritakan kondisi saat ini, Mas Haikal juga sampaikan, saya juga sudah punya kepada orang tua sampaikan bahwa rencana saya ke depannya agar tidak terulang lagi itu apa gitu. Mmm. Agar tidak terulang lagi dan untuk mendongkrak lagi si nilai gitu kan. Eh, orang tua tahu gambarannya, oh ternyata meskipun kondisinya saat ini menurun, tapi dia sudah punya perencanaan. Oke, kita tinggal Mhm. mempertanggungjawabkan apa yang sudah direncanakan oleh Mas Haikal gitu. Nanti impact-nya juga akan ke orang tua juga. Seperti itu. Itu aspek yang pertama ya. Aspek yang pertama berkaitan dengan resiliensi yaitu emotional regulation. Lalu selanjutnya itu impulse control. Bagaimana caranya kita mengendalikan diri kita dari dorongannya kalau kita berkaca di kondisi pandemi ini kita ada dorongan yang besar untuk keluar rumah gitu ya waktu PSBB Iya. gitu karena kita udah mumet Mhm. banget ya di dalam rumah kita biasanya Mmm. ngelihatnya apa misal ya jangankan alam deh jalanan gitu kan jalan raya gitu terus juga Mhm. ngelihat apa alam terbuka lah gitu ini yang kita lihatnya tembok lagi atap lagi gitu itu dorongan ingin keluarnya tinggi sekali tapi secara logika beresiko gitu kan beresiko sehingga nah itu kita harus ditanya seperti itu dua hal utama dari bagaimana kita bagaimana caranya kita memilih bareng teman-teman kayak gitu kan aduh Mmm. ingin banget kumpul udah jenuh banget apalagi yang kebayang kan selama PSBB itu di kosan sendirian kayak gitu kan biasanya ke kampus atau nggak ke kantor ini nggak kemana-mana gitu itu dorongannya wah pengen banget gitu udah mumet banget pengen cerita pengen ngobrol Iya. hahihi gitu nongkrong Mhm. nongkrong lagi lah gitu ya Iya, pengen tapi kan ketemu. nggak bisa gitu Mhm. pengen ketemu nah ini susah kan gitu tapi ya itu tadi ketika kita bisa mengendalikan impuls kontrol gitu ya eh, eh, apa namanya ketika kita mengendalikan impuls kontrol akhirnya nanti si sebelum itu mundur dulu sedikit ketika impuls kontrol kita tidak dikendalikan gitu ya. Keinginan yang besar kenyataannya tidak bisa gitu. Jadi Mmm. ketahan gitu. Kayak kayak apa ya? Gendok gitu, ngebagel alah ngebagel gitu. Ya gitulah kayak kayak ketahan lah gitu ya. Iya. Mhm. Mmm. Ketahan jadinya dia dia menimbulkan perasaan cemas itu lagi gitu, menimbulkan cemas-cemas yang baru. Nah, ketika kita bisa mengendalikan dorongan, oh, aduh saya sebenarnya pengen keluar tapi ya kenyataannya cari aktivitas lain dulu gitu kan dengan dikendalikan oke setelah cara mengendalikannya bisa dengan cari aktivitas lain yang bisa mereduksi impulsnya itu dorongannya ataupun juga bisa dengan calmness yang tadi
calming tadi membuat perasaan kita tenang dengan cara-caranya sendiri sehingga dorongan-dorongan dalam diri itu bisa terkendalikan dengan baik. Kayak gitu.